Ya, hari ini mungkin agak berbeda sedikit karena saya ditemani oleh Iren. Kita mau sama-sama masuk hadirat Tuhan karena kita sama-sama, saya yakin bukan hanya saya dan Iren yang merasakan berkat kemurahan Tuhan, tapi saya yakin juga Bapak Ibu Saudara juga merasakan berkat kemurahan Tuhan. Kita ada saat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan, aku ada hari ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Betul Tuhan, kami ada saat ini karena anugerah Tuhan. Kami ada saat ini karena berkat dari anugerah daripada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami dengan pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya biar Roh Kudus sendiri yang bertahta dalam setiap pujian. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, bahkan Roh Kudus yang akan menyembuhkan. Karena kami percaya semuanya Tuhan sudah sediakan lewat anugerah Yesus Kristus bagi kami. Kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, tiap langkah hidup kita ini diatur oleh Tuhan ya. Betul. Ya, jadi kalau kita berpikir sekarang gimana ya ke depan, jangan khawatir. Karena sekalipun kita jatuh, ada tangan Tuhan yang akan menopang hidup kita. hidup kita semua. Amin. Mari kita akan mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan
sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, Ren suka takut nggak, Ren? Suka, takut, khawatir, gelisah. Betul ya. Betul. Kita ngelihat dunia seperti ini nggak kebayang setahun ke depan gimana, 2 tahun ke depan gimana. Betul. Tapi mari yuk kita sama-sama balik lagi sama firman Tuhan, balik lagi sama perkataan Tuhan, bahwa Tuhan mengatakan gak usah takut, gak usah khawatir. Kenapa? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan, tapi semua karena Tuhan. Karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan tetap menjadi penolong kita, dan bahwa Dia tetap Allah yang akan menyertai kita sampai kesudahan dunia ini. Jadi jangan khawatir lagi. Mari Bapak Ibu siapkan hati dan mengatakan kepada Tuhan, tiada pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari Bapak Ibu katakan sekali lagi dengan imam, takkan pernah kuragukan kasih setia Tuhan. Tiada pernah kuragukan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu, karena setiap waktu Dia ada buat kita. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan.
ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kalau hari ini kami bisa beribadah, sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah semuanya menjadi keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami semua yang mendengar maupun yang menyampaikan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam keterbatasan hamba-Mu, biarlah Allah Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema iman dan imun. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa bedanya iman dan imun? Mungkin ada yang menjawab, bedanya ada huruf A dan U. A pada iman dan U pada imun. Mari kita akan merenungkan bersama-sama. Imun itu artinya kebal terhadap suatu penyakit. Misalnya, kita divaksin sehingga kebal terhadap sesuatu penyakit tertentu. Jadi kalau kita pelihara tubuh kita dengan baik, maka imun tubuh akan timbul. Artinya supaya tidak tertular oleh suatu jenis penyakit tertentu. Misalnya pada saat sekarang ini supaya tidak tertular sakit COVID-19. Nah, seperti kita menjaga dan memelihara imun tubuh kita, maka kita juga harus menjaga iman kita sehingga kita sehat jasmani dan rohani. Seorang teman saya bercerita bahwa ia menderita COVID pada akhir tahun 2020 yang lalu. Awalnya dia tidak tahu karena tidak merasakan apa-apa. Cuma terasa sedikit tidak enak saja pada badannya. Beberapa hari kemudian teman saya ini merasa penciumannya terganggu. Akhirnya ia tes dan hasil tesnya menyatakan bahwa ia kena COVID-19. Ia isoman dan menjaga dirinya dan menjaga imun tubuhnya selama 1 bulan, barulah teman saya ini negatif dan sembuh dari COVID-19. Pada masa pandemi ini semua orang harus menjaga kesehatan tubuhnya supaya bisa menahan serangan virus corona. Dan tentu semua itu baik, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain yang kita lakukan untuk kesehatan tubuh kita. Ada ayat firman Tuhan yang menyatakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi memang kita harus menjaga tubuh ini sebagai bait Allah di mana Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Tidak boleh seenaknya memakai tubuh ini untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh pengorbanan Kristus. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan iman kita? Apakah kita juga menjaga iman kita supaya terpelihara, sehat, kuat, bertumbuh, dan semakin dewasa di dalam iman kita? Menjaga imun tubuh itu baik, tetapi menjaga iman kita juga harus dilakukan. Jangan sampai pada masa pandemi ini hanya imun tubuh yang diperhatikan, tetapi melalaikan kerohanian kita. Harus ada keseimbangan di antara menjaga imun tubuh dan iman kita. Mari kita akan melihat beberapa hal tentang iman. Tentu di dalam keterbatasan waktu kita hanya beberapa hal saja yang kita akan merenungkan bersama-sama. Yang pertama adalah definisi dari iman.
Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dari definisi iman ini kita bisa melihat adanya pengharapan di dalam iman itu. Dan suatu kepercayaan akan apa yang kita peroleh meski itu belum terjadi di dalam hidup kita. Apakah kita pada saat ini masih menaruhkan pengharapan kita kepada Tuhan di tengah ketakutan dan kegelisahan akan dunia ini? Atau iman kita mulai goyah dan ketakutan begitu menguasai kehidupan kita sehingga hilang pengharapan dan kepercayaan kita kepada Tuhan? Mungkin kita berpikir, saya sudah berdoa dan memohon kepada Tuhan, mengapa saya masih sakit saat ini? Masih ada masalah di dalam hidup saya. Masih banyak persoalan di dalam pekerjaan dan usaha saya. Atau mungkin kita berpikir, aduh, susah sekali cari pekerjaan pada saat ini. Atau kita bisa berpikir lagi, mengapa saya di PHK pada saat ini? Padahal saya dan keluarga memerlukan uang pada saat ini. Tetapi sekarang saya tidak bekerja. Bagaimana keadaan saya? Bagaimana Tuhan? Saya sudah berdoa kepada Tuhan. Dan masih banyak keluhan-keluhan yang lain mungkin ada di dalam kehidupan ini. Ingatlah, meski kita belum mendapat jawaban dari Tuhan, teruslah taruhkan pengharapan kita kepada Tuhan dengan percaya bahwa harapan dan iman kita tidak akan dipermalukan dan tidak akan pernah sia-sia. Hal yang kedua, hanya karena anugerah Tuhan kita bisa memiliki iman. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Dalam Efesus juga dikatakan bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan kita bisa percaya dan diselamatkan ketika kita beriman kepada Tuhan. Jangan ada orang yang menyombongkan dirinya. Kalau kita bisa memiliki iman kepada Kristus, sekali lagi semuanya adalah karena kasih karunia atau anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam Kisah Para Rasul ini diceritakan bahwa setelah Stefanus dijatuhi hukuman mati, maka penganiayaan kepada orang percaya terus terjadi dan mereka mulai tersebar ke daerah-daerah. Dan ada di antaranya yang ke Antioquia. Dan ketika mereka tiba di sana, mereka memberitakan Injil kepada orang Yunani bahwa Yesus adalah Tuhan dan banyak orang menjadi percaya. Dan ayat yang tadi kita baca menyatakan semua karena Tuhan yang menyertai mereka dan turut bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan. Jadi ketika orang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, itu semuanya berdasarkan anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Dan juga kita melihat bahwa iman kepada Kristus bukan berarti jalan kita kemudian menjadi mudah. Tetapi sebaliknya, kita bisa alami aniaya karena nama Kristus. Kita bisa mengalami penderitaan di dalam kehidupan ini. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan memakai penderitaan dalam hidup orang percaya supaya namanya dimuliakan dan dibesarkan. Yang ketiga, iman kita harus bergantung kepada kekuatan Allah. 1 Korintus pasal 2 ayat yang kelima mengatakan demikian, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ada kalanya dalam kehidupan ini manusia begitu menggantungkan hidup dan pengharapannya kepada hikmat dunia ini. Apalagi dengan kemajuan dan perkembangan zaman pada saat ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan supaya kita bergantung kepada kekuatan Tuhan di dalam kehidupan ini. Seperti Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus bahwa ia datang kepada mereka dan ketika memberitakan Injil itu bukan dengan hikmat manusia dan kekuatannya, tetapi semua dengan iman dan kekuatan serta kemampuan yang diberikan Roh Kudus dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Oleh karena itulah dalam ayat tadi Rasul Paulus
memberitahukan kepada jemaat supaya mereka juga selalu bersandar dan bergantung pada kekuatan Allah yang tidak terbatas. Sehebat-hebatnya manusia pasti ada batasnya, tetapi hikmat dan kekuatan Allah tidak terbatas. Yang keempat, iman bertumbuh melalui firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. 2 Timotius 3 ayat 15 mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa iman kita timbul ketika membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kepada Timotius, anak rohaninya, Rasul Paulus menyatakan bahwa firman Tuhan yang sudah dikenal dari semenjak Timotius kecil melalui nenek dan ibunya, itu memberikan hikmat dan menuntun Timotius kepada keselamatan. Inilah sikap hidup kita sebagai orang percaya. Jangan sampai kita menjadi bosan membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Itu akan memberikan kekuatan, hikmat, dan pengetahuan, bahkan memberikan keteguhan dalam iman di tengah badai hidup sekalipun. Sehingga kita bisa kuat dan tetap mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Setiap janji Tuhan dalam firman-Nya pasti digenapi dan tidak sia-sia. Iman kita kepada Kristus tidak akan dipermalukan. Sekarang mari kita merenungkan, mengapa kita harus memelihara iman seperti kita memelihara imun tubuh kita. Yang pertama adalah untuk melawan iblis yang seringkali ingin mengintimidasi orang percaya. Iblis berusaha masuk melalui pikiran, perasaan, kehidupan orang percaya, mengintimidasi orang percaya supaya orang percaya goyah imannya, bahkan sampai tidak percaya lagi kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dikatakan lawanlah dia. Dia yang dimaksudkan itu adalah iblis. Karena di dalam ayat yang sebelumnya, di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8, itu dikatakan sadar dan berjaga-jaga. Artinya kita harus waspada, harus hati-hati. Karena iblis sebagai lawan kita itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan keliling. Dia ingin menelan orang. Dia ingin supaya orang-orang percaya menjadi goyah imannya, menjadi tidak percaya lagi dan meragukan Tuhan di dalam hidupnya. Oleh karena itulah kenapa kita harus memelihara iman, supaya kita tetap teguh di dalam iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, karena kita harus melawan iblis melalui iman kita. Dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara-saudara kita di seluruh dunia ini orang percaya juga mengalami hal yang sama. Seperti kita, iblis selalu ingin mengintimidasi dan menggoyahkan iman kita. Yang kedua, mengapa kita harus memelihara iman dan iman kita itu harus bertumbuh dan kita tetap teguh di dalam iman adalah untuk mengalahkan dunia. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4 dan kelima dikatakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita dapat mengalahkan dunia ini. Luar biasa. Dunia yang dimaksudkan itu adalah musuhnya Allah, yaitu si iblis, si jahat yang menguasai dunia ini. Iblis bisa masuk melalui berbagai pengaruh di dalam dunia ini. Dalam dunia yang jahat ini, berbagai macam hal untuk menggoyahkan iman manusia, iman orang percaya. Oleh karena itulah kita harus tetap teguh di dalam iman. Karena firman Tuhan katakan, inilah yang mengalahkan dan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita ini. Yang bisa mengalahkan dunia,
yaitu iman kita, yaitu percaya kita kepada Kristus. Biar kita semua mengimani akan hal ini, sehingga tidak takut lagi menghadapi tantangan kehidupan di dalam dunia ini. Yang ketiga, untuk menjadi saksi sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Sebab iman kita kepada Kristus itu akan memberikan kita sukacita, akan memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Roma pasal yang ke-15 ayat 13 mengatakan demikian. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Melalui iman kita yang bertumbuh dari pengenalan akan firman Tuhan, ada kekuatan, ada hikmat di dalam kehidupan kita, sehingga sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan itu timbul di dalam hati kita, di dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi kesaksian di tengah kegelapan dunia ini, di tengah masa pandemi ini, bahwa orang bisa melihat kehidupan orang percaya itu menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan, tetap ada sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupannya. Dengan iman kita kalahkan iblis dan dunia ini yang seringkali mengintimidasi, menipu manusia sehingga hilang imannya kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang harus kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Bahwa kita harus menjaga kehidupan kita, iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus. Dan juga menjaga tubuh kita, supaya tubuh kita imun. Karena tubuh kita ini adalah baitnya Tuhan. Sebagai bagian akhir kesimpulan yang pertama, iman dan imun kita harus kuat di tengah kondisi dunia saat ini. Di tengah dunia yang penuh dengan segala kesukaran, masalah, pandemi di seluruh dunia ini. Yang kedua, iman dan imun tubuh harus dipelihara supaya ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Kita memelihara tubuh kita supaya tubuh kita imun itu adalah baik. Dengan berolahraga, dengan memakan makanan yang bergizi, dengan makan vitamin dan lain sebagainya. Tetapi juga rohani kita harus dipelihara, sehingga ada keseimbangan di antara jasmani dan rohani ini. Yang ketiga, yang terakhir, biarlah kita tetap teguh di dalam iman untuk mengalahkan segala kuasa jahat di dunia ini, sehingga kita keluar sebagai pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan lebih dari pemenang. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami bisa bersukacita bersama-sama di dalam ibadah kami. Kami sudah memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati Ibu Lucy yang memimpin di dalam puji-pujian, pakai pelayanannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. Terima kasih juga buat tim ibadah Sinai, Ariel, semua yang sudah melayani. Juga Ibu Debbie yang nanti sebentar akan memuji nama Tuhan. Bapa, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, di dalam keterbatasan hamba-Mu, Allah Roh Kudus yang akan terus berbicara kepada kami, supaya kami mempunyai iman yang teguh, mempunyai iman yang kuat di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia ini yang menakutkan. Sehingga jangan sampai ketakutan itu membuat kami lemah di dalam iman, menggoyahkan iman kami, bahkan sampai kami tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tetapi kami tetap menaruh pengharapan ini kepada Tuhan, karena kami punya Tuhan yang kuat, yang kekuatannya tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berbicara kepada kami, menguatkan kami semuanya. Bapak, kami juga berdoa saat ini kalau ada di antara saudara-saudara seiman kami yang di dalam keadaan sakit, kami mau membawa kepada Tuhan di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kesembuhan, nyatakan kuasa-Mu yang heran dan ajaib itu. Kalau ada di antara kami dalam masalah, Tuhan yang akan menolong kami. Yang berkekurangan, Tuhan yang memberkati. Demikian juga kalau ada yang sedang lemah, biarlah dikuatkan oleh Tuhan. Yang sedang berduka cita,
Tuhan memberikan penghiburan yang sejati melalui Allah Roh Kudus. Anak cucu kami di dalam sekolah, biarlah berikan hikmat supaya mereka boleh berhasil dan mereka boleh sukses karena pertolongan yang daripada Tuhan. Lebih daripada itu, kerinduan kami, anak cucu kami, supaya mereka juga boleh bertumbuh di dalam anugerah dan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan yang akan menolong, sehingga Tuhan, pemerintah kami di pusat maupun daerah diberikan hikmat di dalam menangani masa pandemi ini dan masalah-masalah yang terjadi dampak dari pandemi ini. Kami serahkan kepada Tuhan dan kami berdoa biarlah satu kali pandemi ini akan berakhir, bukan saja di negara kami, bahkan di seluruh dunia ini. Tuhan, Engkau memberkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah Tuhan memberkati dalam segala usaha, di dalam pekerjaan, biarlah di dalam setiap aktivitas mereka, semua diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan. Dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua. Mulai saat hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku